Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mereview pembahasan oleh kelompok 4 yang membahas tentang aplikasi pembangunan perkotaan dengan studi kasus Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Nama saya Mufli Abdul Karim Milolu, NRP 24 2019-003. Nama saya Gali Aji Renoto, NRP 24 2019-004. Perkenalkan, nama saya Ananda Dilan Tadiseru, NRP 24 2019-026. Perkenalkan, nama saya Tiana Fauzia, NRP saya 24 2019-032. Perkenalkan, nama saya Priscilia Ella Mangesa, NRP 24 2019-100. Perkenalkan, nama saya Rizgu Lastumanggor, NRP 24 2019-113. Dan perkenalkan, saya Diastina Farahmani, NRP 24 2019-124, dan akan dilanjut oleh rekan saya. Di sini kami akan membahas tentang kelompok 4, apakah sudah membahas dengan jelas secara lengkap. Dan yang kedua, apakah ada pertanyaan atau poin yang belum dijelaskan. Dan yang ketiga, apakah proses pembangunan seperti itu sudah baik atau belum? Kenapa alasannya? Di sini latar belakang Pelabuhan Patimban. Latar belakang Pelabuhan Patimban ini sudah dijelaskan secara rinci dan lebih detail oleh Adelia Nurjavani. Cuman saya hanya ingin menambahkan dan menanyakan satu pertanyaan. Yang pertama saya ingin menambahkan tentang Pelabuhan Patimban ini adalah proyek yang menggantikan proyek Pelabuhan Cilimaya di Karawang yang batal digarap karena lokasinya bersinanggungan dengan jalur pipa minyak dan gas PT Pertamina Persero. Dan pertanyaan saya yaitu bagaimana fasilitas pokok dan penunjang di sana? Fasilitas pokok itu sendiri seperti dermaga, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, dan SBNP atau sarana bantu navigasi pelayaran. Kemudian fasilitas penunjang itu seperti fasilitas pos dan telekomunikasi, jaringan air limbah, dan sampah. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang peraturan perundangan pelabuhan. Paling di sini saya hanya akan menambahkan pada Perpres nomor 47 tahun 2016, yaitu melalui Perpres ini Presiden memerintahkan kepada para menteri, gubernur, bupati atau wali kota sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan Pelabuhan Patimban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkannya, yaitu pada bunyi pasal 6 Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Yosana Lauli pada tanggal 25 Mei 2016. Selanjutnya di sini ada stakeholder. Untuk pemaparan yang dilakukan oleh Saudara Haikal itu cukup baik. Penjelasannya yang jelas dan mudah dimengerti. Dan kemudian untuk materinya juga cukup lengkap. Cuman di sini saya ingin bertanya saja, apakah ada partisipasi atau peran masyarakat yang berdampak besar dalam pembangunan pelabuhan pertimbangan. Begitu saja dari saya. Sumber pembiayaan ini sudah jelas yang dijelaskan oleh Yunita. Selanjutnya adalah metode perencanaan. Secara keseluruhan, metode perencanaan dalam video ini sudah dijelaskan dengan baik, di mana dijelaskan setiap tahap-tahap perencanaan Pelabuhan Patimban ini. Dari pengorganisasian juga sudah jelas, di mana perusahaan ini bekerjasama juga dengan Jepang dalam pengelolaannya. Sebagai tambahan hanya saja pada metode pelaksanaan, itu kurang dijelaskan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ini.
karena pasti dalam setiap pembangunan melibatkan masyarakat setempat. Maksudnya di sini adalah apakah pembangunan ini mengganggu masyarakat yang artinya dipandang negatif atau positif dalam mendukung pembangunan pelabuhan Patimban ini. Ditinjau dari beberapa referensi, ada masyarakat itu berpandangan positif di mana dapat mendongkrak perekonomian, dan juga negatif di mana masyarakat berpendapat juga bahwa adanya pelabuhan Patimban akan meningkatkan stabilitas karena banyaknya penduduk yang akan datang sehingga merubah pola hidup masyarakat setempat tempat pembangunan pelabuhan Patimban ini. Selanjutnya. Kemudian untuk program inovasi dan unggulan yang disampaikan oleh Hasib, penyampaiannya sudah cukup jelas dan juga sudah lengkap. Namun ada yang ingin saya tanyakan, yakni dalam pemaparannya dikatakan bahwa pelabuhan Patimban ini akan menjadi salah satu pelabuhan yang mengedepankan penggunaan teknologi dan sistem digital dalam pengoperasian. Nah, pertanyaan saya, apakah program ini sudah direalisasikan atau belum? Dan juga apakah ada aspek pendukung terkait dengan program selanjutnya? Dan selanjutnya untuk hasil pelayanan publik sudah dalam pemaparan oleh Azmi sudah baik, dimulai dari objek fisik yang terlihat itu sudah tepat sasarannya. Yang saya akan tambahkan itu dampak positif sendiri dari sektor industri. Yang dimaksud bahwa alih fungsi ini itu dulunya berada di Pelabuhan Tanjung Priuk, di mana ekspor impor produk kendaraan berada di sana. Ini pun menyumbang kecamatan lalu lintas yang melalui ruas jalan Kota Bekasi, Tanjung Priuk, dan Jakarta. Dan diharapkan dengan adanya pelabuhan Patimbun ini dapat mengurangi biaya logistik dan mendekatkan pusat produksi pelabuhan dan memperkuat ketahanan ekonomi. Selanjutnya, saya di sini ingin membahas tentang kekurangan yang ada di kelompok 4, yaitu yang berkaitan dengan 5 poin pembelajaran seperti manfaat, kerugian, kelebihan, dan kelemahan. Yang dibahas oleh Salsa itu sudah jelas dan terperinci. Namun di sisi lain, mungkin saat mereka merekam, Salsa itu sedang ada di koneksi yang tidak stabil sehingga yang dia bahas itu suaranya terputus dan kurang jelas. Yang kedua, kurang sinkron dengan apa yang sedang dibahas oleh Salsa. Dan pertanyaan yang saya ingin tanyakan untuk kelompok 4 yang berkaitan dengan 5 poin ini adalah, yang pertama, Salsa sudah menjelaskan bahwa banyaknya nelayan di sana itu kehilangan pekerjaan saat pembangunan pelabuhan tersebut. Dan yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana sekarang nasib nelayan-nelayan yang di sana dalam pekerjaan dan pendapatannya. Dan yang kedua, Salsa pun menjelaskan keberhasilan ataupun kegagalan dari proyek tersebut akan memiliki implikasi jangka panjang. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut untuk nelayan di sana, juga bagaimana tindak lanjutnya dalam pekerjaan dan pendapatannya juga. Kemudian di sini ada, apakah proses pembangunan pelabuhan Patimban sudah baik? Kemudian alasannya apa? Kalau menurut saya, sejauh ini pelabuhan Patimban ini karena belum seutuhnya selesai, menurut saya sudah baik, karena yang kita tahu bersama bahwa tujuan dari pembangunan pelabuhan ini yaitu mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian ada lokasi dari pelabuhan ini yang berdekatan dengan rel kereta dan juga jalan tol. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Mungkin dari saya, Gali Adjirianepro.
Dengan lokasinya yang sangat strategis di pusat pengembangan kawasan industri, diharapkan industri akan berkembang banyak di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan adanya pelabuhan Patimbangan ini sebagai pelabuhan utama dalam proses ekspor dan impor dan juga distribusi ke seluruh Indonesia. Amin. Selanjutnya, mungkin dari rekan saya ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau dari saya, proses pembangunan pelabuhan Patimban ini secara keseluruhan sudah baik, di mana sudah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi sebaiknya boleh ditinjau kembali karena ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa pembangunan Patimban ini dapat meningkatkan keanekaragaman masyarakat, di mana datangnya penduduk asing, sehingga nantinya mereka bisa merubah pola hidup masyarakat setempat. Kalau dari saya, mungkin untuk proses pembangunannya sudah baik. Karena jika dilihat dari program inovasi dan unggulannya, di mana di situ dijelaskan terkait dengan sistem-sistem pengoperasiannya yang sudah cukup modern. Dan juga karena di situ juga dijelaskan bahwa nantinya Pelabuhan Patimban akan dilengkapi dengan akses jalan tol dan jalur kereta api yang nantinya mungkin akan memudahkan dalam proses pengoperasian Pelabuhan Patimban ini. Mungkin dari teman saya yang lain. Untuk dari saya, proses pembangunan Pelabuhan Patimban ini sudah baik karena tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban ini adalah untuk mengurangi traffic existing di Pelabuhan Tanjung Priok yang dimana mengakomodir 52% dari lalu lintas kontainer internasional di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.